Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga, dua sosok yang sangat melekat di kalangan masyarakat Jawa. Dalam sejarah maupun kisah legenda, dua tokoh ini kerap kali bertemu karena mereka memang hidup di masa yang bersamaan. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah merupakan putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin dan Nyimas Rara Santang atau Syarifah Mudaim yang lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1448 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1568 Masehi di Cirebon pada usia 120 tahun. Sunan Kalijaga atau Raden Said merupakan putra dari Adipati Tuban yang lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat di Cirebon pada tahun 1580 Masehi dan dimakamkan di Kadilang, Demak pada usia 130 tahun. Metode dakwah yang digunakan Sunan Gunung Jati diantaranya adalah Ma'wizatul Hasanah wa Mu'ajadah Bilatihya Ahsan. Metode dakwah yang digunakan kepada tokoh khusus seperti raja dan kaum bangsawan dengan cara mendatangi secara pribadi atau langsung secara perorangan. Metode yang kedua adalah metode al-hikmah, metode yang dilakukan dengan jalan kebijaksanaan dan populer, biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat secara massal. Metode yang ketiga ialah tabiatul ummah. Metode ini digunakan sebagai klasifikasi yang disesuaikan dengan pendidikan umat agar mudah diterima dengan cara mendirikan pesantren dan lembaga sosial. Metode yang digunakan Sunan Kalijaga ialah melalui beberapa media seperti wayang. Beliau menggunakan wayang sebagai media dakwah. Beliau memperkenalkan Islam melalui pertunjukan wayang yang sangat digemari masyarakat. Seni ukir juga digunakan sebagai media dakwah yang berbentuk dedaunan, bukan berbentuk manusia dan binatang. Karena memang bentuk manusia dan binatang tidak digunakan lagi semenjak kedatangan para wali. Metode selanjutnya ialah gamelan. Biasanya digunakan untuk mengiringi pertunjukan dan menarik serta mengundang perhatian masyarakat. Metode lainnya ialah melalui tembang. Sunan Kalijaga menciptakan banyak tembang yang kental dengan makna nilai Islam, karena tembang juga sangat digemari masyarakat di Jawa kala itu. Peran Sunan Gunung Jati dalam politik dan sejarah. Semasa hidup Sunan Gunung Jati tercatat sebagai anggota Dewan Wali Songo, Sultan di Kesultanan Cirebon, dan merupakan pendiri Kesultanan Banten. Daerah dakwah yang mencakup Jawa Barat hingga Lampung. Peran Sunan Kalijaga dalam politik tidak terlalu banyak. Ia masih tercatat sebagai anggota Dewan Wali Songo. Meskipun tidak banyak tercatat beliau terlibat dalam politik ataupun pemerintahan, namun banyak keturunan beliau yang berperan dalam politik, seperti Sunan Prawoto yang merupakan Sultan Demak ketiga, Ratna Kencana yang merupakan Ratu di Kalinyamat, Arya Pangiri Sultan Pajang kedua, Pangeran Benowo Sultan Pajang ketiga,
Ki Panjawi leluhur Mataram dan Waskita Panjawi Ratu Kesultanan Mataram. Semasa hidup Sunan Gunung Jati tercatat memiliki 6 orang istri. Di antaranya adalah Nyimas Babadan, Nyimas Kawunganten yang berputra Ratu Winaon dan Maulana Hasanuddin atau Sultan Banten, Ratu Pakungwati, Nyimas Rarajati yang berputra Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana, Putri Ong Tien yang berputra Pangeran Arya Kemuning, Rara Tepasan yang berputra Ratu Ayu Wanguran dan Pangeran Pasarean. Masa hidup Sunan Kalijaga diketahui memiliki 3 orang istri, yaitu Dewi Soroh yang merupakan adik Sunan Giri berputra Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rukaya, dan Dewi Sofia. Istri kedua yaitu Siti Zainab yang berputra Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyi Ageng Ngerang. Istri ketiga yaitu Siti Hafsyah. Karomah Sunan Gunung Jati yang paling tersohor diantaranya menguasai berbagai macam bahasa, menguasai ilmu strategi dan politik, mengubah pohon dan pasir menjadi emas, dapat mengobati tumor tanpa operasi. Karomah Sunan Kalijaga yang paling tersohor diantaranya ialah mengubah batu menjadi emas, mengubah beras menjadi pasir, malih rupa dan berpindah tempat dengan cepat, mengeluarkan api abadi dari dalam tanah. Demikianlah kisah kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Video ini dibuat tidak ada maksud menyinggung apapun, hanya dibuat untuk sekedar menambah pengetahuan. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.